Apakah ahli meringankan boleh dibayar? Hari ini untuk pertama kalinya kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli di persidangan. Karena diajukan oleh kubu terdakwa, tentu tujuan untuk mendatangkan ahli ini adalah membebaskan terdakwa, dengan harapan keterangan dari ahli ini bisa dijadikan untuk meyakinkan hakim. Awam biasanya menyebutnya sebagai ahli meringankan. Namun menurut pengamat hukum Asep Iwan Iriawan, dalam tayangan Kompas TV, terminologi yang tepat untuk ini berdasarkan KUHP sebenarnya adalah ahli yang menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Menurut Asep karena dibawa oleh terdakwa. Begitu juga Ferdy Sambo bisa membawa ahli. Seperti hari ini kubu Ferdy Sambo membawa Dr. Mahrus Ali dari Universitas Islam Indonesia sebagai ahli menguntungkan. Menurut Asep, tinggal dari strategi masing-masing. Idealnya ahli yang dibawa harus bersesuaian dan punya latar belakang. Jadi kalau ahli dihadirkan tapi cuma berteori, ngarang, keluar dari asas, maka ya hakim akan mengenyampingkan. Tapi kalau dilihat latar belakangnya kokoh, seorang yang mumpuni, seorang begawan, diakui kepakarannya, biasanya hakim akan mengutip, kata Asep. Lantas karena meringankan dalam istilah awam atau menguntungkan, apakah ahli yang didatangkan boleh dibayar atau tidak? Tribunbengkulu.com mengadakan riset dan mengutip artikel yang diterbitkan oleh hukumonline.com yang diterbitkan pada 15 April 2021 dengan judul Saksi Ahli atau Ahli dalam Perkara Pidana, tanda tanya. Sebuah kebetulan semata bahwa penulis artikel tersebut adalah Poltak Hutajuru dan Rasamala Aritonang. Seperti diketahui, Rasamala Aritonang adalah pengacara dari kubu Ferdy Sambo. Dalam artikel itu dituliskan, untuk kepentingan tersebut, baik penuntut umum maupun terdakwa, biasanya melalui pengacara, akan menjajaki para ahli yang diperlukan guna memberikan keterangan di persidangan. Penjajakan tersebut akan mencakup perihal apakah pendapat ahli sejalan dan menguatkan dalil pihak yang membutuhkan keterangannya dan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Tidak ada aturan berapa biaya yang harus dibayarkan kepada ahli untuk memberikan keterangannya. Pasal 229 ayat 1 KUHP hanya mengatur bahwa ahli yang memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan mendapat penggantian biaya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi peraturan yang mana tidak begitu jelas. Masih dari artikel itu, permasalahan ini pernah jadi polemik pada tahun 2002 saat Dr. Abdul Muin Idris yang ahli forensik menolak menjadi ahli dalam persidangan PK Muhammad Sirajuddin alias Pak D. Ia keberatan dengan pembayaran biaya ahli yang dianggap tidak jelas. Tak bisa dihindari tanpa standarisasi, biaya keterangan ahli akan mengikuti mekanisme pasar dan dilaksanakan berdasar konsensualitas. Konsekuensinya sulit membayangkan bagaimana seorang ahli dapat memberikan keterangan secara objektif dan independen meskipun bagi sebagian ahli yang memegang teguh integritas dan profesionalitas mungkin akan tetap mengusahakannya. Persoalannya jika ahli yang dihadirkan bersikap sebaliknya, bersedia memberikan keterangan apapun sepanjang mendapatkan bayaran sepadan. Jadinya ahli yang sama dengan subjek persoalan yang sama pada perkara yang berbeda mungkin menghasilkan keterangan yang berbeda. Bahkan berlawanan, tergantung kepentingannya. Bahkan lebih parah lagi, ahli yang dihadirkan tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dijelaskan. Misalnya ahli keuangan menjelaskan mengenai digital forensik. Alih-alih menolong hakim dalam menemukan hukum, praktik semacam itu justru berpotensi menyesatkan pencarian kebenaran. Sayangnya, hukum di Indonesia belum mengantisipasi persoalan tersebut.